Shalom, Ibu dosen dan teman-teman semua. Saya atas nama Ustri Sutriani Nomseo, kelas E, NIM 102-2020-0133. Mata kuliah Neuroscience dalam pembelajaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang tentang sistem sensori. A. Pengertian dan cakupan sistem sensori. Sistem sensoris atau dalam bahasa Inggris sensori, sistem berarti yang berhubungan dengan panca indera. Sistem ini berbagai jenis rangsangan tertentu. Rangsangan tersebut dihantarkan oleh sensori, neuron atau saraf sensori, dari berbagai organ indera menuju otak untuk ditafsirkan. Reseptor sensori merupakan sel yang dapat menerima informasi kondisi dalam dan di luar tubuh untuk dapat dihentarkan oleh saraf, akan terjemahkan menjadi sensasi yang nantinya akan diolah menjadi resepsi di saraf pusat. B. Anatomi dan psikologi indera pada manusia. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa indera merupakan reseptor yang dapat menerima rangsangan atau impuls dari luar tubuh atau bisa disebut juga ekstropoter. Ada 5 macam indera yang dapat manusia, yaitu indera penglihat, indera pendengar, indera peraba, indera pengecap, dan indera perasa. Dan indera pencium. Berikut adalah penjelasan mengenai anatomi dan fisiologi jalannya impuls dari kelima indera ke sistem saraf pusat. Yang pertama, indera penglihatan atau mata. Mata adalah organ indera pada manusia yang rumit, tersusun dari bercak sensitif, cahaya primitif, sehingga mata sangat sensitif terhadap rangsangan cahaya karena endofotoreseptor. Di dalamnya, di lapisan perlindungnya, mata mempunyai lapisan reseptor, sistem lensa pemfokusan cahaya oleh reseptor, dan terhubung atas suatu yang saraf. 2. Struktur anatomi mata. Bola mata berada di ruang cekung pada tulang tengkorak yang disebut orbit. Orbit tersusun oleh 7 tulang tengkorak, yaitu tulang frontalis, lacrimalis, ethmoid-zygmaticum, maksil, sphenoid, dan plate yang berfungsi mendukung, mengangga, atau melindungi mata. Pada orbit terdapat lubang, yaitu ornamen optik untuk lintasan saraf optik dan arteri ophthalmik dan visura orbital superior yang berfungsi untuk lintasan saraf dan arteri otak mata. Yang ketiga, fisiologi penglihatan. Fungsi utama mata adalah mengubah energi cahaya menjadi impuls saraf sehingga dapat diterjemahkan oleh otak menjadi gambar visual. Jumlah cahaya yang masuk dalam diatur mengecilkan pupil. Pada iris terdapat 2 otot polos yang tersusun sikuler dan radial, mampu bergerak dan mengecil membentuk pupil. Yang keempat, indera pendengar atau telinga. Telinga adalah alat indera yang memiliki fungsi untuk mendengar suara yang ada di sekitar kita, sehingga kita dapat mengetahui atau mengidentifikasi apa yang terjadi di sekitar kita tanpa harus melihatnya. Dengan mata kepala lah sendiri, orang yang tidak bisa mendengar disebut tuli. Yang kelima, indera pengecap atau lidah. Lidah adalah kumpulan otot terangkap pada bagian lantai mulut yang dapat membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Lidah dikenal dengan sebagai indera pengecap yang banyak memiliki struktur nas pengecap. Yang keenam, indera peraba atau kulit. Kulit adalah suatu organ pembungkus seluruh permukaan luar tubuh, merupakan organ terberat dan terbesar dari tubuh. Seluruh kulit beratnya sekitar 16% berat tubuh, dan organ tubuh di sekitar 2,76 kg dan luasnya sekitar 15,9 meter persegi. Tebalnya oleh bervariasi mulai 0,5 meter sampai 6 meter, tergantung dari letak, umur, dan jenis kelamin. Kulit tips terletak pada kelopak mata
penis labium minimus, dan kulit bagian medial di lengan atas. Yang ketujuh, indera pencium atau pembau hidung. Manusia dapat membedakan berbagai macam bau, bukan karena memiliki banyak reseptor pembau, namun kemampuan tersebut ditentukan oleh prinsip-prinsip komposisi. Alat pembau atau yang olfaction, biasa juga disebut dengan organon olfakus, dapat menerima stimulasi benda-benda kimia sehingga reseptornya disebut pula. Yang kedua, perkembangan manusia. A. Pengertian perkembangan. Pada dasarnya, perkembangan merujuk kepada perubahan sistematik tentang fungsi-fungsi fisik dan fisik. Perkembangan merupakan proses yang dialami oleh individu mulai dari masa konsepsi sampai meninggal dunia, yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Secara umum, perkembangan anak selama masa perkembangannya akan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terangkum dalam 2 faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal, segala sesuatu yang ada di dalam diri individu yang termasuk dalam faktor internal, yaitu faktor jasmani, psikologis, kematangan fisik, dan psikis. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal adalah segala sesuatu yang berada di luar diri individu, yang termasuk faktor eksternal yaitu faktor sosial budaya, lingkungan fisik dan non-fisik. Pertumbuhan dan perkembangan tidak menyangkut masalah fisik dan jasmani, tetapi juga menyangkut rohani. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak usia dini. Faktor perkembangan anak usia dini, yang pertama faktor keturunan atau hereditas. Hereditas merupakan faktor pertama yang mempengaruhi perkembangan individu. Setiap individu yang lahir ke dunia dengan suatu hereditas tertentu. Ini berarti bahwa karakteristik individu diperoleh melalui pewarisan penindasan dari cairan-cairan genital dari pihak orang tuanya. Yang kedua, faktor yang mendasari perkembangan anak usia dini. Faktor keluarga. Keluarga merupakan satuan sosial yang paling sederhana dalam kehidupan manusia. Faktor yang paling penting di dalam pertumbuhan dan perkembangan anak adalah teladan dari orang tuanya. Pengaruh masyarakat. Lingkungan ketiga mempengaruhi perkembangan anak, yaitu masyarakat dalam pengertian yang sederhana. Masyarakat adalah kumpulan individu dan kelompok yang diikat oleh kesatuan. Demikian hasil penjelasan saya. Sekian dan terima kasih. Shalom.